Ayo, jalan. Ah, Iya, jalan. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu ada mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Selamat datang di acara polemik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ke Pak Sarif. Pak Sarif sudah punya calon. Akhirnya Pak Syafri Samsudin. Sudah bulat? Belum. Belum. Jadi begini, saya ingin cerita masih ya. menyehon. Jadi kita dalam proses penjaringan. Dari mulai Desember, 27 Desember kita launching 8 nama yang kita dapat jaring. Kemudian sampai hari ini saya ingin cerita pendek ya, mengerucut 3 nama. Pak Syafri Samsudin, Pak Sandiaga Uno, dan terakhir Pak Yusril. Iya. Nah, memang saya ingin klarifikasi kabar itu ya, memang santer memang katanya Pak Prabowo sudah memutuskan 1 nama. Itu yang menyampaikan Pak Sandiaga Uno. Ya, kemudian sorenya diklarifikasi sama beliau. Saya telepon beliau, gimana? Dapat dari mana? Waduh, saya dapat koran juga katanya. Nah, saya klarifikasi tidak betul. Jadi prosesnya seperti ini. 30 Mei nanti DPD Gerindra DKI menyampaikan kepada DPP 3 nama itu, lalu 3 nama itu akan digodok oleh DPP menjadi otoritas dan prerogatif Ketua Dewan Pembina. Kalau ditanya, ya mungkin yang menguat siapa betul Pak Syafri, tapi itu belum final. Gitu. Dari awal Pak Syafri memang ikut penjaringan atau ujuk-ujuk juga muncul di ujung? Enggak, dari 27 Desember 2015, kalau di Gerindra tidak membuka pendaftaran, tidak. Jadi kita dari kader, ada rapat akbar kader waktu itu dijaring 8 nama. Muncul nama Pak Syafri. Ya. Jadi bukan ujuk-ujuk. Mungkin pertanyaan banyak orang itu kok belum pernah muncul di publik. Seperti Pak Sandi. Saya ingin katakan pada waktu tanggal 27 Januari balon-balon itu melakukan penandatangan komitmen dengan Gerindra tentang sosialisasi, arahannya cuma satu, lakukan sosialisasi menurut caranya sendiri. Jadi masing-masing calon itu sosialisasi sendiri? Menurut caranya sendiri. Nah, yang dipilih Pak Syafri, ya, yang dipilih Pak Syafri pernah kita bertemu, saya sih pengennya membangun Jakarta jangan pakai berisik. Nah, mungkin yang dipilih Pak Syafri sehingga kemudian disebut banyak oleh media senyap. Silent operation. Saya kira Pak Syafri bukan datang dengan ujuk-ujuk. Baik. Hari ini Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Puyono bilang akan memasangkan Pak Yusril dengan Pak Jarod dari PDIP. Itu juga masih rumor atau sudah putusan? Menurut saya masih rumor ya. Saya ingin sampaikan, jadi untuk pasang memasangkan masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Tadi barusan kita ketemu dengan teman-teman pimpinan PDIP DKI ya, PDIP DKI di Tebet. Itu pun baru penjajakan menyamakan persepsi. Partai-partai mau ngapain di pilkada ini? Cuman 2 partai atau ada partai lain? Kita sudah safari. Ini terakhir PDIP. Jadi mau ngapain nih partai-partai di pilkada? Ya kan? Sepertinya kita sepakat, hampir sepakat 100% bahwa PDIP dengan kita pandangan sama ingin memperkuat sistem politik kita. Dengan cara apa? Fungsi-fungsi partai politik rekrutmen kader dimaksimalkan. Banyak wartawan tanya maksudnya apa gitu. Maksudnya apa PDIP? Ya sudah jelas, PDIP adalah tidak Ahok. Ketemu di situ. Tapi ketika ditanya sama teman-teman siapa calonnya, kita belum bicara. Jadi soal pasang memasang adalah nanti kita samakan dulu partai-partai mau apa nih? Apa mau dukung Ahok atau tidak? Tapi yang sudah pasti tidak Ahok saja. PDIP hari ini sinyalnya kuat tidak Ahok. Bukan anti Ahok ya? Tidak Ahok. Itu versi DKI tadi sudah. Versi DPP-nya sudah bilang punya potensi. Itulah politik ya. Dinamis sekali Pak Putu ya. Tadi kan sudah jelas tadi Bu Geri. Semua bisa terjadi. Saya ke Bung Hanta. Bung Hanta, kalau kita lihat Golkar, Hanura, Nasdem itu punya kursi 24. Kursi yang cukup untuk mengusung sebetulnya. Ada kira-kira prediksi Anda bahwa mereka akan mengusung, artinya Ahok tidak lewat Pak Putu tapi lewat Pak Yoris? Jadi begini, saya ingin meletakkan 2 jalur itu sama-sama konstitusional sebenarnya. Calon bisa menggunakan jalur partai politik maupun jalur non partai politik. Hal paling substansial bagi saya adalah yang penting dilakukan dengan cara demokratis, tidak transaksional.
baik jalur manapun, calon kepala daerah itu tidak tersandera oleh elit politik maupun tersandera oleh elit modal. Sama, yang harus dihindari kedua-duanya. Nah, karena itu dua jalur ini sebenarnya adalah opsi. Kalau misalnya di jalur partai politik dilakukan seleksinya dengan baik, tidak transaksional, mencari memang basisnya adalah integritas, kapabilitas, kompetensi, saya pada posisi menganjurkan melalui jalur partai politik. Karena partai jelas punya mesin dan seterusnya. Tetapi kalau jalur partai ini tersumbat karena berbagai macam problem, maka jalur Pak Putu tadi, jalur teman Ahok, jalur independen non partai ini menurut saya menjadi jalur yang juga patut dipertimbangkan lebih ideal untuk digunakan. Jadi tidak ada problem dalam konteks itu. Substansinya adalah dia mengabdi kepada kepentingan rakyat. Dan semua itu kan instrumen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat, saya berangkat dari sebelum ke Golkar, dari PD Perjuangan. PD Perjuangan ini kan satu-satunya partai yang tadi seperti Bang Latif katakan bisa mengusung tanpa berkoalisi. Nah, sampai hari ini saya melihat PD Perjuangan masih 50-50, punya peluang kedua-duanya. Ketika DPD-nya sudah ditutup masanya, penjaringan dan penyaringan istilahnya kalau tidak salah, tetapi masih dibuka di jalur lain seperti Bang Yoris katakan, menurut saya masih membuka peluang itu. PD Perjuangan dan Ahok ini kan seperti benci tapi rindu. Jadi bisa lewat jalur PDIP tapi menggunakan mekanisme partai, harus mendaftarkan diri dan seterusnya. Itu yang belum ketemu antara PDIP dengan Ahoknya, meskipun Golkar sepertinya berharap PDIP nggak usah dukung, sudah cukup ada Golkar dan sebagainya karena mendapatkan insentif itu. Tapi dari perspektif tadi Pak Sarip tadi ada juga PDIP, dua partai ini kan dua partai yang menang di 2012. Pak Jokowi gubernur DKI pada saat itu kadernya Bang Eriko dari PD Perjuangan, kemudian Pak Ahok kadernya Pak Sarip dari Gerindra. Dua partai ini sangat mungkin. Jadi kemungkinan itu masih mungkin ketika PD Perjuangan masih membuka ruang hak prerogatif ketua umum. Jadi itu sebenarnya saya mengingatkan PD Perjuangan jangan terlalu keras juga. Nanti terlalu menukik ketika tiba-tiba harus mendukung Pak Ahok tiba-tiba. Karena ada peluang itu kalau ketemu di titik itu. Tapi kepentingan kita menurut saya adalah mari kita mencari lawan Pak Ahok yang sepadan. Sehingga rakyat Jakarta diuntungkan, ada pembanding. Kalau yang suka Ahok lanjutkan, yang tidak suka kemudian mencari alternatif yang sepadan. Kalau tidak sepadan nggak seru. Pak Putu pun nggak bergairah untuk kalau lawannya tidak kuat kan. Nah kalau lawannya kuat karena itu tugas partai-partai ini menurut saya adalah mencari calon-calon yang kuat tidak kalah dengan Pak Ahok. Baik bisa keluar dari Gerindra atau PD Perjuangan atau yang lainnya. Jadi hanya tiga maksimal ya. Satu Pak Ahok. Pak Ahok itu sudah kalau Golkar, kemudian yang kedua Hanura dan Nasdem 20 kursi, itu sudah Pak Ahok. Satu kutub katakanlah. Yang kedua, polar yang kedua itu bisa harapannya pasti ada di Gerindra. Pertanyaannya apakah bersama dengan PD Perjuangan atau tidak, tapi ada PKS sebenarnya. 11 dan 16 itu sudah bisa Gerindra dan PKS, itu dua. Yang ketiga, partai yang lain ini yang menurut saya akan membuat poros sendiri atau tidak, PAN, PKB, P3 Demokrat. Nah kalau PDIP antara dua itu. Jadi PDIP saya kira analisisnya harus disisakan. Sangat 50% mendukung Pak Ahok, tergantung Pak Ahok mau atau tidak melalui jalur partai. Kalau Pak Ahok mau melalui jalur partai, dugaan saya PD Perjuangan akan mendukung Pak Ahok. Karena kalkulasi politik realistis tadi. Kalau Cepopong bilang Golkar hitungan paling cepat, kalkulatornya paling valid. Jadi tidak perlu diragukan hitung-hitungannya itu. Maksud saya adalah faktor koalisi itu terbentuk ada faktor kekuatan figur. Jadi inilah yang akan mengumpulkan koalisi. Kalau Gerindra berhasil mengusung nama di luar Pak Ahok juga kuat, nanti faktor kekuatan elektabilitas figur itulah yang akan membentuk poros-poros koalisi. Yang kedua adalah kedekatan dari tokoh-tokoh sentral partainya. Misalnya PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan Pak Ahok secara personal tidak ada problem, berarti ada kemungkinan. Gerindra mungkin agak sulit karena habis dari Gerindra dan sebagainya. Yang ketiga itu ada faktor ideologi. Faktor ideologi tidak menjadi faktor yang perlu dominan dalam membaca peta koalisi di Indonesia. Dan yang keempat adalah faktor teknis. Teknis itu adalah persyaratan 20% kursi atau 15% kalau direvisi. Itulah cara membacanya menurut saya. Kalau bicara tentang kekuatan figur, artinya Ahok sudah sangat kuat. Nggak perlu partai-partai ini berarti, Pak Putu. Iya, yang sebetulnya menjawab itu Bung Hanta itu. Karena beliau yang sering survei. Tapi dari 3 survei yang sudah diadakan kemarin, saya kira pada sisi elektabilitas sudah mendekati angka 50. Tapi ada yang menarik sebenarnya dari survei-survei itu yang dibaca. Ada 2 parameter. Pertama, parameter kepuasan publik terhadap incumbent 5 tahun terakhir. Kalau itu angkanya mencapai angka 70 sampai 80, ini modal dasar sebetulnya.
bagi Pak Ahok sehingga bisa memenangkan kontestasi. Kalau 50 nggak cukup? Bukan. Tingkat kepuasan publik terhadap program yang sudah dijalankan, karena ia akan mengkonversi pada angka real. Maka begitu angka elektabilitas itu ditanya, dari 50% itu berapa yang pasti memilih Ahok nanti dan tidak akan berubah. Kalau angka itu pada level angka 30%, 35%, berarti hari ini belum pilkada, menjelang 15 Februari kita sudah punya modal 30%. Mengkalkulasikannya saya kira seperti itu. Dan ketika membaca dari 3 hasil survei yang ada tadi, sebetulnya Pak Ahok tidak usah terlalu banyak wacana, hari ini sudah aman ya. Tinggal terus ikuti omongannya Pak Jokowi, kerja. Karena publik kita di Jakarta sebetulnya tidak ingin gaduh. Kita ingin orang bekerja, orang melihat hasil real di bawah. Kemudian ketika dilihat hujan tidak banjir, ketika orang kemudian ke sungai, sungainya bersih, kemudian udah selesai. Sudah bisa berenang di Ciliwung, saya kira kemudian besok misalnya tidak harus macet di Sudirman karena ada program yang baru, saya kira beliau tidak usah berkampanye, sudah akan selesai pertarungan. Bukan berarti silent kampanye seperti tadi Bang Syarif bilang, silent kan. Bukan yang malah beliau yang malah ada rumor Pak Ahok sudah bilang katanya nggak perlu cuti katanya. Ya makanya karena itu kita ingin katakan kenapa beliau tidak perlu cuti, konteksnya beliau ingin menghabiskan waktunya bukan urusan politik, urusan kerja. Itu. Jadi kenapa harus cuti dengan kemudian kita bisa belusukan, kita ngurusin sungai segala macam. Itu juga sebetulnya sudah bagian dari kampanye politik sebetulnya ketika rakyat melihat daripada teriak-teriak di lapangan Bung Karno begitu misalnya, lebih baik kita ada di sungai bersama masyarakat, dan nilainya jauh lebih tinggi. Wah, gubernur kita ini benar-benar kerja, nggak ada urusan dengan politik. Sama dengan begini, Bung, hari ini ketika orang misalnya bicara soal penggusuran dan sebagainya, orang kan nyinyir gitu. Karena beliau tidak ada urusan dengan politik. Kalau kita berpikir sebagai seorang politisi, orang kan ngeri kalau gusur-gusur hari ini. Terutama Batang. Ngeri. Wah, jangan-jangan nggak ada suara ini buat kita. Tapi kan tidak di situ. Disitulah apresiasi saya terhadap Pak Ahok, ya konsisten dengan sikapnya, nggak ada urusan dengan politik, bahwa ini program kerja kita laksanakan, bahwa kemudian dipilih atau tidak urusan lain. Kalau orang berhitung secara matematika politik, nggak berani orang gusur karena takut nanti suaranya kurang. Betul. Nah, pada sisi itu sebetulnya apresiasi kita. Sehingga ketika kita berdebat soal bagaimana menilai Ahok, sebetulnya sederhana saja. Buka saja visi misi 5 tahun yang lalu itu. Ketika beliau sama Pak Jokowi, ada 5 visi itu, ada 1 visi, ada 5 misi, dari sana saja membedah. Semua sudah dilakukan? Semua saya kira sudah dilakukan kalau kita buka hari ini. Artinya dengan rasa percaya diri yang tinggi bahwa Ahok sudah punya modal yang begitu besar, mesin partai nggak dibutuhkan lagi? Bukan soal mesin partai. Begini, nah ini juga mengklarifikasi. Begini, sedikit soal suasana sejarahnya. Saya merasa perlu menyampaikan bagaimana ketika Undang-Undang 12 tahun 2008 itu direvisi, perubahan kedua dari Undang-Undang 32, di situ mencantumkan calon persorangan. Jadi rohnya itu sebetulnya bukan calon independen, namanya, terminologinya, tapi calon persorangan. Kalau calon independen berarti sama sekali bukan partai. Tapi kalau calon persorangan, siapapun di situ yang diusung, baik orang yang tidak berpartai, baik orang partai politik, bisa masuk di situ. Yang ngusung dia adalah orang per orang. Nah, itu terminologinya. Maksudnya apa? Sebenarnya ketika bicara soal, ini juga mengeliminasi persoalan deparpolisasi, ada di sejumlah daerah, ada orang partai yang cakap, tetapi karena konstelasi politik internal, ya tidak bisa jadi calon. Lalu orang partai dari partai yang sama ini majulah dia di calon persorangan. Nah, kemudian dia jadi terpilih. Nah, katup itulah sebetulnya yang dibuka dengan munculnya calon persorangan begitu. Sehingga kalau misalnya dulu ada isu bahwa Pak Ahok ke calon persorangan kemudian dikatakan deparpolisasi, bukan itu poinnya, saya tidak sepakat. Tapi yang menarik dari pembicaraan tadi itu adalah sebetulnya Golkar, Nasdem, dan Partai Hanura sudah di angka 24 kursi, sudah clear. Apalagi PDI sudah lebih dari cukup. Nah, sekarang pertanyaannya kan publik, wah ini sudah cukup nih. Apakah Ahok akan tetap maju dengan jalur persorangan pakai atau KTP, masuk lewat partai, atau lewat partai politik? Putwarte nggak bisa jawab. Itu Pak Ahok. Kalau lewat partai politik itu jawaban buat PDI Perjuangan. Sepertinya PDIP akan gabung. Kalau lewat jalur independen, kalau konsisten, PDIP pasti tidak dukung Pak Ahok. Tapi jadi menarik dari narasumbernya ini udah menarik. Golkar udah pasti ke Pak Ahok. Kemudian kalau Demokrat konsisten sudah pasti tidak Pak Ahok. Gerindra. Kemudian PD Perjuangan itu masih PPP tergantung begini, jalur itu. Pada posisi terakhir ketika teman Ahok datang dan kemudian melakukan proses konsolidasi KTP dan memasukkan Heru sebagai wakil, pada saat itu Pak Ahok firm lewat jalur persorangan.
Karena sudah ada wakilnya. Sudah ada wakilnya. Oke. Nah, persoalannya kemudian dinamika politik ini kan kita tidak bisa berubah. Dan saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Artinya masih terbuka ruang kemungkinan untuk Golkar memasukkan wakil ini gubernur. silakan wawancara dengan Pak Ahmad. Coba Pak. Iya. Ya. Kalau di dalam dunia hukum itu ada asas praduga tak bersalah gitu kan. Iya. Nah, kalau di dunia polemik ini Iya. menurut pendapat Cepopong kita gunakan asas saling menghargai. Ya. Jadi kita hargai apakah yang ujung-ujung, ya kan? Boleh. Apakah yang masih mikir-mikir? Silakan. Kan? Apakah yang masih bengong? Nah, kita hargai semuanya. Titik. Iya.